pembukaan dan penyampaian materi kepada Kak Muhammad Amin Miftahul Khair, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik, adik-adik, hari ini kalian dalam materi tentang kemerdekaan di gugus depan SMK Bintang Nusantara. Oleh sebab itu, untuk adik-adik semuanya, sebelum kita ke materi tentang kepenegaan, perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Miftahul Khair. Saya di sini sebagai asisten pembina di SMK Bintang Nusantara. Oleh sebab itu, diingat dalam kegiatan ini materi kepenegaan, kalian diminta untuk mengetahui bahwa pramuka penegak itu seperti apa. Oleh sebab itu, semuanya saja bahwa pramuka penegak itu sudah berada di tingkatan sekolah SMA, SMK, MA sederajat. Oleh sebab itu, untuk hal-hal yang berkaitan tentang kepenegaan, semuanya sudah diatur. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, pramuka penegak itu usianya di antara 16 tahun sampai dengan 20 tahun. Karena di usia tersebut merupakan proses pencarian jati diri dari masing-masing adik-adik. Karena di usia-usia tersebut sudah harus memiliki sifat menegakkan, ikut serta, dan juga dalam proses membangun masyarakat sesuai dengan kode kehormatan gerakan pramuka, yaitu Trisatya dan juga Dasa Dharma. Perbedaannya Trisatya dari golongan penggalang dan juga golongan penegak itu, kalau di penggalang perbedaannya dengan penegak, kalau penegak ikut serta membangun masyarakat, kalau di penggalang itu beda lagi. Nanti bisa dicari lagi untuk golongan penggalang. Oleh sebab itu, kalian semuanya harusnya lebih tahu terkait dengan materi pramuka penegak. Oke, saya buka materi dulu tentang pramuka penegak, bahwa penegak itu dianggap sudah berani itu karena apa? Mereka para pramuka penegak itu berani meluaskan sayapnya, meluaskan keberaniannya, meluaskan kemandiriannya, sehingga bentuk upacaranya pun juga tidak angkara, tapi berbanjar. Ketika nanti Pradana memanggil para pramuka, para peserta latihan, itu tidak begini lagi, tapi berbanjar. Itu ya. Oleh sebab itu, dinamakan bentuk berbanjar itu namanya saf, bukan berbanjar ya, saf lurus. Sehingga posisi pimpinan berada di kanan, pimpinan sangga, pimpinan regu, pemimpin pradana itu semuanya di kanan. Itu ya. Catat untuk keseluruhan nanti biar kalian mengetahui bahwa dasar dari pramuka penegak itu semacam itu. Oke, lanjut adik-adik, paham ya terkait dengan dasar dari pramuka penegak? Oke, paham. Selanjutnya ada tingkatan dari pramuka penegak. Ada yang tahu berapa? Oke, benar. Jawabannya ada 2 tingkatan, yaitu penegak apa? Penegak bantara dan juga penegak laksana. Di saat itulah kalian kok bisa dikatakan penegak bantara dan juga penegak laksana, Kak? Karena di situ merupakan proses kalian untuk mempelajari
materi-materi pramuka yang sudah disusun di syarat kecakapan umum, bukunya itu berwarna kuning, mohon maaf saya tidak bawa, itu kalian pelajari di situ, uji di situ, meminta uji kepada pembina, ya, minta uji semuanya atas keikhlasan dan juga kerelaan sendiri. Kalau dianya ogah-ogahan, males, ngapain, toh bisa beli sendiri. Tapi nanti suatu saat ditanya ujiannya seperti apa, itu kalian tidak akan ngerti. Bahwa memakai tanda-tanda jabatan, gini semuanya itu membutuhkan suatu proses. Karena di pramuka itu dibutuhkan yaitu terkait dengan proses dan juga kalian dalam menunjukkan kemampuan diri kalian. Dicatat kembali, kurikulum pramuka penegak berada di SKU penegak berwarna kuning. Ya, itu kalian bisa mempelajari, kalian sudah canggih. Di sini di materi disebut ada penyelesaiannya. Kalian bisa searching, googling karena sekarang sudah zamannya 4.0 bahkan 5.0. Gitu ya. Selanjutnya, satuan terkecil. Satuan terkecil dalam pramuka penegak ialah yang bernama sangga. Itu terdiri dari berapa? Berapa orang? 6 orang sampai 8 orang, ya. Lebih dari itu dinamakan dengan umpak. 8 sampai 10 namanya umpak. Ya. Kalian bisa mencari sendiri. 6 sampai 8 itu sangga, singgo nyonggo. Umpak itu kan di rumah joglo, itu kalian bisa mencari yang namanya umpak, bukan umpak-umpakan ya, tetap umpak ya. Kemudian di dalam sangga tersebut dipimpin oleh suatu pemimpin yang disepakati oleh anggota dari sangga tersebut, dinamakan dengan pimpinan sangga, disingkat dengan pinsa, dibantu oleh wapinsa, kepanjangannya wakil pemimpin sangga. Dan di sangga tersebut juga ada 2 pengurus, yaitu sekretaris dinamakan dengan kerani, ya, sekretaris namanya kerani, dan kemudian dibantu lagi untuk mengelola keuangan dinamakan bendara, disebut dengan juru uang, atau bisa dikatakan dengan hartaka, ya, hartaka. Oleh sebab itu di situ semuanya ada pemimpin sangga, wakil pemimpin sangga, juru uang, kemudian kerani, anggota, itu semuanya menjadi satuan terkecil di pramuka penegak, dinamakan dengan sangga. Kemudian sangga tersebut dihimpun minimal 5 sangga, itu bisa membentuk yang namanya suatu pasukan, satuan terbesar dalam penegak dinamakan dengan apa? Ambalan. Itu ya. Tolong dipahami karena ini merupakan dasar dari kalian, karena kalau dasarnya sudah tidak tahu, kalian mau belajar tentang nanti tekpram, mau belajar tentang penjelajahan, pengembaraan, itu nanti kalau di dasarnya tidak tahu, kalian akan kebingungan. Oleh sebab itu ini suatu dasar, mudah-mudahan kedepannya kalian akan paham dan juga ngerti. Berikutnya, adik-adik semuanya, ambalan itu harus satuan terpisah, ya. Ambalan itu harus satuan terpisah karena di pramuka itu mengedepankan satuan terpisah. Ambalan bisa namanya itu bisa dicari atau bisa disesuaikan dari berbagai macam nama. Kita kebanyakan di Indonesia itu menggunakan nama pahlawan ataupun nama tokoh pewayangan. Contohnya saja di sini di gugus depan SMK Bintang Nusantara, ambalan putra namanya apa? Bima Sena. Ambalan putri namanya
Dewi Arimbi. Jadi diingat-ingat, kalau kalian putri jangan memanggil saya Ambalan Bima Sena. Berarti kamu tidak sesuai dengan kodratnya. Putri ya putri Ambalan Dewi Arimbi, putra Ambalan Bima Sena. Dan ini merupakan salah satu contoh kibaran cita. Kibaran cita diantaranya pusaka adat. Di ambalan tersebut banyak sekali juga kepengurusan. Diantaranya di dalam suatu ambalan dipimpin oleh pradana. Ya, pradana itu boleh putra, boleh putri. Karena apa? Kalau pradananya putra, wakil pradananya ialah putri. Kalau pradananya putri, wakil pradananya putra. Kak, yang dinamakan pradani ada enggak? Tidak ada pradani. Ya. Pradana dan juga wakil pradana itu sebutan untuk pemimpin suatu ambalan. Jelas? Paham ya? Jadi oleh sebab itu kalian bisa mengetahui dari kakak-kakak senior kalian, dari Ambalan Bima Sena dan juga Dewi Arimbi itu maksudnya apa, maknanya apa, kalian bisa tanya kepada senior kalian. Ingat, bertanya jangan seperti menginterogasi. Bertanya itu ada tahap-tahapnya, ada sopan santunnya. Mohon izin kakak bertanya, bagaimana namanya Dewi Arimbi, bagaimana kak? Kalau kakaknya itu acuh, ya sudah, kalian dengan keikhlasan dan juga kerelaan harus mencari yang lain, gitu ya. Ingat, ini merupakan pusaka adat. Kibaran citanya, benderanya saya belum mengetahui. Benderanya biasanya seperti di lengan sebelah kiri dari kakak-kakak senior kalian. Ya, itu salah satu logo ambalan. Salah satu logo ambalan untuk dipahami. Pemasangannya di lengan sebelah kiri. Kemudian apa ada? Oh ya, ini sebagai salah satu contoh. Sebagai salah satu contoh bentuk logo ambalan. Kemudian kakak, bagaimana cara pemasangan tanda? Nanti saya akan jelaskan tentang tanda-tandanya. Ini saya cuplikan sedikit tentang ambalan. Ini sebagai contoh tanda ambalan. Jelas ya? Kemudian adik-adik semuanya, kode kehormatan tadi saya sudah singgung, Trisatya dan juga Dasa Dharma. Kalau di dalam Trisatya, pramuka penegak menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Kalau di Penggalang menolong sesama hidup dan ikut berpartisipasi, bukan ikut serta. Ya, oleh sebab itu berbedakan golongan penggalang dan juga golongan penegak. Berikutnya adik-adik semuanya, dan moral ataupun sikap diri kalian itu tercermin dalam Dasa Dharma. Hafal gak Dasa Dharma? Bisa kalian singkat: Taci, Papa, Rera, Hedi, bersuci. Gitu, sebagai salah satu kalian menghafal sebagai rumusnya. Sebetulnya kalau dia itu setiap hari latihan itu mesti ketika teman kalian, senior kalian, kakak-kakak kalian membacakan Dasa Dharma dalam upacara, itu mesti kalian hafal. Gitu ya, jelas? Moral ditentukan oleh sikap kalian sebagai seorang pramuka di Dasa Dharma. Itu. Lanjut kepada wadah pembinaan. Kakak, apakah kita hanya boleh belajar di sekolah saja? Belajar itu sangat luas. Belajar itu dimanapun berada kalian bisa menyesuaikan. Ingat, jangan merasa dirinya itu lebih baik. Karena apabila kita merasa lebih baik, kita akan timbul rasa sombong. Karena di dalam pramuka itu tidak ada kesombongan. Sombonglah pada tempatnya, ya. Tapi jangan sombong. Kalau kalian tetap memiliki sifat rendah hati, itu sip buat kalian. Wadah dari pramuka penegak pembinaannya banyak sekali.
tidak hanya di gugus depan saja. Kalian bisa di satuan karya, disingkat dengan Saka. Saka itu tidak hanya Bayangkara saja. Saka itu banyak sekali. Di kesehatan namanya Saka Bakti Husada. Di kemiliteran Angkatan Darat namanya Saka Wira Kartika. Di udara namanya Saka Dirgantara. Di laut namanya Saka Bahari. Di KB ada sakanya, yaitu Saka Kencana. Di pariwisata, dinas pariwisata itu juga ada namanya Saka Pariwisata. Bahkan sekarang sudah banyak sekali timbul saka-saka, ya, bukan sakarepmu, ya, tapi saka yang menunjukkan bahwa kalian pengen belajar dimanapun boleh. Saka itu masa berlakunya 1 tahun. Paling mudah, paling singkat 6 bulan. 6 bulan. Kalian kalau sudah 6 bulan belajar di situ selesai mendapatkan krida, kalian bisa pindah. Entah kamu pindah ke krida, entah kamu pindah ke saka, itu hak kalian. Jangan merasa dipatok di sana. Saya fanatik Saka Bayangkara. Jangan. Kalau kalian di Saka Bayangkara saja, kalian nggak tahu Saka Wirakarta itu seperti apa. Kalian nggak tahu Saka Bakti Husada itu seperti apa. Itu ya. Itu dari Saka saja. Wadah pembinaan kalian di penegak itu banyak sekali. Ada juga satuan komunitas, disingkat menjadi Sako. Ya, kalian belum tahu Sako? Silahkan kalian searching, googling sendiri, banyak sekali penjelasannya. Ada lagi dengan Dewan Kerja. Dewan Kerja itu kalau di gugus depan, di kalian di SMK Bintang Nusantara, Dewan Kerja Ambalang, atau disingkat di DAKA boleh, Dewan Ambalang juga boleh. Tapi di Dewan Ambalang itu anggotanya sudah ditentukan dari Pinsa, 2 Pinsa, kemudian senior kalian yang dulu mengikuti, yang dulu dari kelas 1 naik ke kelas 2, ketika kalian kelas 2 itu menjadi anggota, kemudian kakak kelas 3 kalian juga di Ambalang juga boleh. Masa berlaku di Dewan Ambalang itu 1 tahun. Ingat, kalau lebih dari 1 tahun itu harus tetap mengulang. Kak, boleh nggak disamakan dengan nanti gugus depan? Silahkan, nggak apa-apa. Paling singkat di gugus depan itu harus melaksanakan musyawarah gugus depan selama, kalau nggak salah, 2-3 tahun. Ya, pembinanya kalau 3 tahun masih kuat menjabat, nggak apa-apa. Kalau 2 tahun mengadakan mugus, tetap harus pakai persetujuan. Gitu ya, jelas? Oke. Di situ tadi Saka, kemudian Sako, kemudian Dewan Kerja itu di tingkat kecamatan namanya Dewan Kerja Ranting. Di Tasikmadu ada Kuartir Ranting Tasikmadu. Sebagai alat kelengkapannya ialah Dewan Kerja Ranting Tasikmadu. Di situ membawai dari beberapa pramuka penegak di kecamatan Tasikmadu. Di Tasikmadu ada 3 SMA atau SMK. Yang nomor pertama SMK Bintang Nusantara, yang kedua SMK Tunas Muda, yang ketiga SMK Adiwiyata. Di situ semuanya merupakan tupoksi, tugas pokok fungsi dari Dewan Kerja Ranting Tasikmadu. Kak, nah kalau SMP kok nggak masuk? SMP itu sudah masuk ranah penggalang, SD masuk penggalang dan siaga. Itu sudah ada andalan sendiri. Jadi diingat, andalan penegak pun juga ada di Kuartir Ranting Tasikmadu, dan juga yang mengelola di kepramukaan penegak itu berada di Dewan Kerja Ranting Tasikmadu. Naik ke atas lagi menjadi Dewan Kerja Cabang. Naik ke atas lagi menjadi Dewan Kerja Daerah di Jawa Tengah, dan paling puncak di Indonesia ialah Dewan Kerja Nasional. Itu ya. Sudah tahu ketua Dewan Kerja Nasional? Belum tahu. Sementara untuk ketua Dewan Kerja Nasionalnya hari ini tuh kalau nggak salah 6 bulan yang lalu itu diwakilkan oleh para andalan.
karena mengadakan kegiatan yang belum tentu informasi sebegitu, tapi silahkan kalian cari sendiri. Kalau nggak salah namanya Zulko Sandi kalau nggak salah. Silakan ketua DUD, kalian searching sendiri ketua DKD, DKN-nya siapa, ketua DKD siapa, ketua DKC siapa, ketua DKR siapa. DKR Tasikmadu sudah tahu? Belum tahu. Ketua DKC Karanganyar sudah tahu? Belum tahu. Ketua DKD Jawa Tengah sudah tahu? Belum tahu. Di situ kalian boleh mengetahui di dalam sekarang sosmed banyak di media massa sudah banyak. Tak bocori di ketua DKR Tasikmadu dan juga DKC Karanganyar. DKR Tasikmadu namanya Kak Anugrah Rizky Nugroho. Wakilnya itu ialah kalau nggak salah Zahra Arifah Nur Syahidah. Kalau di Karanganyar DKC ketuanya namanya Kak Dewi Prajaningrum. Terus wakil ketuanya kalau nggak salah Bagas lengkapnya saya nggak tahu. Ilmu itu ya. Lanjut ya, masih semangat ya? Masih semangat. Kita mau tahu buat kalian dong. Itu yang terpenting. Kalau kalian mendengarkan saja di sini, kalian juga akan ngantuk. Tetap tak kasih trik biar nggak ngantuk. Pertama, kalau kalian duduk ya, di sini itu ada tulang kering, ya. Kalian boleh apa? Boleh peliriti, boleh tutuki. Di situ kalian nggak akan apa? Nggak akan ngantuk. Tulang keringnya di sini loh, di sini ya, di sini. Di sini kalian totoki. Nah, totoki, nonton nggak begini? Ini jenenge mukul apa? Ini mukul. Totoki itu pakai di sebelah sini atau sebelah gitu. Kalian nggak akan ngantuk. Terus kalau masih ngantuk lagi sini, di kuping ini dipencet terus. Nah, dipencet terus. Tapi jadi dijewer masaknya pedot kupingmu. Ya, itu ya. Di situ kalau ngantuk caranya begitu. Kalau nggak ada air, kalau ada air ya sudah kalian keluar cuci muka. Gitu ya. Selanjutnya, kegiatan penegak itu sangat banyak sekali. Kegiatan penegak itu diantaranya kalau untuk pelantikan penegak itu kenaikan tingkat. Dari kalian tadi P3T, dari kalian dari penggalang masuk penegak itu dilantik. Kalau kalian masuk ke penegak Bantara itu juga dilantik. Kalau naik ke penegak laksana kalian juga dilantik. Itu namanya pelantikan TKU atau pindah golongan. Ya, Kak, ya kok banyak sekali yang kemarin itu ada yang pakai TKK. Di situ juga kalian minimal harus sudah dilantik penegak Bantara, baru boleh uji SKK. Kalau sudah dilantik SKU Bantara, mendapatkan TKU Bantara, di situ kalian berhak melanjutkan untuk SKK. Banyak sekali SKK tentang keterampilan, kepatriotisme, itu banyak sekali. Kalian bisa mencari. Ingat, bentuknya tingkatannya SKK itu TKK ada 3. TKK Purwa, Madya, Utama. TKK Purwa ada bentuk lingkaran, TKK Madya itu bentuknya persegi, TKK Utama bentuknya segi 5. Dan warnanya di sekelilingnya itu kuning, bukan merah ya. Kalau merah itu untuk golongan penggalang, kalau kalian golongan penegak warnanya kuning. Gitu? Oke, masih semangat? Masih. Tunggal, tanda. Oke, sekarang saya kasihkan tepung apa ya? Tepung es jus boleh? Boleh. Sudah pernah? Oke, walaupun nggak ada biar tetap semangat. Oke, sekarang tepung es jus. Oh, belum tahu. Gini, tepung es jus. Ting tong jus. Itu aja, oke ya. Singkat-singkat aja, oke. Sekarang kita coba tepung es jus. Ting tong
ikuti di rumah, ya. Nggak apa-apa ya, dikatakan ini bocah ini kok rada sedeng iki apa toh? Nggak masalah, yang penting happy. Karena di dalam masa pandemi ini, kalau kalian itu tidak happy, imun kalian akan melemah. Nah, biasanya corona, orang seneng, orang digawe happy, malah kalian merasa terbebani. Oleh sebab itu, enjoy saja. Ya jangan meremehkan, ya jangan terlalu takut. Biasa-biasa saja. Itu ya. Tetapi tetap patuhi protokol kesehatan. Berikutnya tentang pelatihan dan pengembangan, itu ada Dian Pinsa, dinamakan Dian Pinsa, kepanjangan dari Gladian Pimpinan Sangga. Itu yang pertama. Kak, lah yang boleh ikut siapa kak? Ya kuwi pimpinan sangga kuwi mau. Entah itu Wapinsa, entah itu pinsanya. Kalau diwakilkan yang lain kak, ingat, kalian pinsa dan wapinsa itu dipilih dalam suatu musyawarah sangga. Bertanggung jawablah, karena di posisi kalian itu tanggung jawab sangat dibutuhkan lebih besar. Itu terus di pertemuan ada lagi Dian Pinsat, Gladian Pimpinan Satuan. Itu biasanya dilaksanakan tingkat ranting atau tingkat ke atasnya lagi. Biasanya ketua ambalan atau pradananya boleh. Pradananya boleh mengikuti. Ke atasnya lagi ada namanya LPK, latihan kepemimpinan. LPK, latihan pengembangan kepemimpinan. Dan yang terakhir itu bisa kalian mengikuti apabila kalian pengen masuk ke golongan penggalang dan juga golongan siaga. Itu kalian harus kursus instruktur muda. Di situ kalian bisa membina di SD atau SMP yang kalian inginkan. Akan tetapi harus paham tentang materi dan juga kepramukaan. Berikutnya adik-adik semuanya, sebetulnya banyak sekali kegiatan di dalam pramuka. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, kalian bisa menggalinya sendiri. Selanjutnya saya akan memanggil dua orang, pramuka putra dan pramuka putri, untuk saya tunjukkan bahwa seragam pramuka itu seperti apa sih kak? Yang untuk pramuka penegak. Oke, kita sambut dia, namanya Kak Syarul dan juga Kak Talisa. Oke, ada ke sana, kasih salam ini loh. Itu. Coba 1, 2, 3. Guyu ya. Oke. Baik adik-adik, saya jelaskan. Di sini seragam saya dengan seragam mereka beda. Saya di sini posisi menjadi pembina. Ya, kalau seragam lapangan beda lagi. Seragam lapangan itu ada yang lengan panjang, kantongnya banyak, itu seragam lapangan. Sekarang saya tunjukkan seragam resmi kalian. Oke, posisi siap. Dari putra dulu. Ini sebagai tanda pengenal kalian, ada tanda-tanda penting. Ya. Saya lali. Ya enggak apa-apa toh, kali untuk biar kalian apa? Biar kalian mengerti bahwa tidak ada kesalahan. Baik. Tanda pengenal atau atribut dari pramuka penegak. Yang pertama untuk putra, penutup kepala, ya. Ini harus ada emblem. Ini segi berapa? Oke, segi berapa? Ini segi 8. Segi 8. Ini lingkaran dari atas ini, di sini tanda penutup kepala. Kemudian berikutnya tanda wosem. Wosem berada di sebelah sini. Wosem di sini sebelah di kerah. Kamu nggak berani buka, ya. Kemudian TKU ini belum pakai, ini juga belum pakai, dan juga ini tanda jabatan ambalan semacam ini, ya. Kalau di dalam sangga kalian itu namanya ada peran dari kalian untuk tanda untuk pramuka penegak dari situ dulu.
Kalau bertanya tentang tekpram, bertanya tentang materi yang lain, kalian bisa bertanya kepada kakak senior kalian di Ambalan Gugus Depan SMK Bintang Nusantara. Nomornya sudah tahu berapa? Nggak tahu. Kalian pun harus hafal di Ambalan ya. Kemarin sudah tak kasihkan nomornya, saya juga lupa karena ngapalnya Tasik Madu aku nggak hafal ya. Kalau putri itu genap, kalau putra itu ganjil. Ingat nomornya itu. Oke, terima kasih. Sukses buat kalian semuanya. Jangan lupa mandi, ya, jaga kebersihan. Selama kalian liburan tetap harus mandi karena kebersihan pangkal dari kesehatan. Oke ya, tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Sampai ketemu di tahun depan. Insya Allah tahun depan kita sudah tatap muka. Tapi diingat, Yogi mau jaga kesehatan dan juga kepribadian, juga imun tubuh kita tetap harus ditingkatkan. Bahkan iman kita pun juga harus ditingkatkan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi